Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Bagus Adi Wicaksono, SHMH, selaku dosen tetap program studi Sarjana Terapan atau D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan menyampaikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu berkaitan dengan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Sarjana Terapan atau D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta dengan bobot 2 SKS yang mana akan dilaksanakan secara tatap muka atau luring selama 16 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu Hukum Administrasi Negara adalah merupakan mata kuliah yang berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan ilmu hukum administrasi negara. Secara umum, mata kuliah ini memuat materi konsep dasar, dimensi normatif, dimensi instrumentalia, dimensi perlindungan hukum, serta peradilan administrasi dalam lingkup hukum administrasi negara. Diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa bisa menjawab serta mengkaji hukum serta permasalahan dalam lingkup hukum administrasi negara. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Pertama, yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikutnya, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan hukum, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dan regulasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga mahasiswa mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis penyelesaian masalah. Terakhir, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Selanjutnya, tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa dapat mengemukakan hukum administrasi negara secara material dan formil, serta dapat mengkaji penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam hukum administrasi negara. Selanjutnya, mengenai bahan kajian. Pertama, tentang pengantar hukum administrasi negara beserta sejarah. Selanjutnya, berkaitan dengan sumber hukum administrasi negara baik secara formil maupun material. Kemudian, macam dan kewenangan di dalam hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disingkat AAUPB. Kemudian, tindakan pemerintahan dan instruksi pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah keputusan tata usaha negara atau besiking beserta klasifikasinya. Kemudian selanjutnya adalah sanksi administratif dan dilanjutkan dengan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya adalah referensi. Salah satu referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah buku Hukum Administrasi Negara cetakan kedua tahun 2019 karya Riawan Chandra. Kemudian yang kedua ada buku 3 Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi tahun 2009 edisi pertama karya Ridwan. Kemudian terkait basis penilaian. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif atau case method sebesar 25%. Kemudian ada hasil proyek atau team based project yaitu sebesar 20%. Kemudian penugasan sebesar 5%, kemudian ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 25%. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, studi kasus, kemudian penugasan, dan pembelajaran berbasis proyek. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya silahkan menyimak video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Ya, kita akan melanjutkan materi di dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara tentang tindakan pemerintahan dan juga instrumen pemerintahannya, serta nanti bagaimana contoh-contoh daripada instrumen pemerintahan tersebut. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait apa perbedaan daripada pemerintah dan juga pemerintahan, ya, kita sekarang melanjutkan materi tentang tindakan daripada pemerintahan tersebut. Nah, agenda pada pagi hari ini nanti kita kurang lebih seperti ini, yang mana ditampilkan di dalam PowerPoint tentang tindakan pemerintahan, instrumen pemerintahan, serta macam instrumen pemerintahan. Yang pertama tentang tindakan pemerintahan. Saya izin berdiri ya. Nah, sebelum kita memasuki pengertian daripada tindakan pemerintahan, ya, kita membahas terkait dulu tentang istilahnya. Ya, kalau di Belanda, bahasa Belanda itu disebut dengan bestuurhandeling. Kemudian kalau di Inggris kita kenal dengan administrative action. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia tentunya banyak sekali penyebutannya, namun tidak ada yang baku. Artinya ada yang menyebut tindakan pemerintah, ada yang menyebut tindak pemerintah, ada yang menyebutkan administrasi pemerintahan atau perbuatan administrasi pemerintahan. Tidak ada bakunya. Yang terpenting artiannya satu di sini tentang bestuurhandeling. Nah, sekarang masuk ke pengertian. Sebetulnya pengertian utamanya, pokoknya tentang tindakan pemerintahan itu bagaimana pejabat, ya, atau badan pemerintahan atau melalui organ pemerintahan itu melaksanakan fungsi dan tugasnya. Itu bagaimana? Nah, di sini disampaikan oleh beberapa pendapat ahli, ya. Misalnya ada Philippus M. Harjon. Dia mengatakan bahwa tindakan pemerintahan itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan. Nah, kemudian di sini disampaikan juga lebih panjangnya lagi, ya. Ada tindakan pemerintahan itu merupakan, ya, keputusan atau kebijakan pemerintah, termasuk ketika pemerintah itu tidak membuat keputusan apapun. Nah, berarti pemerintah dalam arti diam pun, ya, menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah tersebut, ya, baik pemerintah dalam arti bergerak ataupun diam. Kemudian tindakan pemerintah sebagai tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan maupun berupa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang dapat menimbulkan konsekuensi secara hukum. Nah, sehingga, ya, kesimpulannya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tindakan pemerintah itu adalah bagaimana, ya, badan-badan pemerintahan, ya, organ-organ pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintahan itu melaksanakan fungsinya, ya. Fungsinya apa? Tentu untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan umum. Kepentingan umum ini tentunya yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya lebih luasnya seperti itu. Kita lanjutkan unsurnya sekarang. Unsurnya, ya, yang menjalankan adalah pemerintahan itu sendiri, dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah. Di sini disampaikan, ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan. Nah, dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat, artinya untuk kepentingan umum agar dapat terlaksana dengan baik atau sebagaimana mestinya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ya, baik, silakan Mbak Rizka. Izin bertanya, Pak, contoh tindakan pemerintah itu apa aja dan apakah ada klasifikasinya? Ya, baik. Contoh, ya, daripada tindakan pemerintahan, ya. Jadi tindakan pemerintahan itu dibagi menjadi dua, ya. Tindakan yang berakibat hukum, ya, ataupun tindakan yang tidak berakibat hukum atau tindakan nyata, ya. Tindakan yang berakibat hukum itu baik di ranah perdata maupun di ranah publik, ya. Misalnya contohnya apa? Kalau yang nyata, misalnya ketika pemerintahan, ya, terjadi sebuah bencana, ya, atau kebakaran, pemadam kebakaran langsung ke
rumah warga untuk memadamkan api. Itu disebut tindakan nyata. Atau dinas lingkungan hidup ya, atau biasa disebut kalau di Jakarta itu ada pasukan orange ya, atau yang bersih-bersih itu. Nah, itu membersihkan jalan, itu tindakan nyata ya. Kalau tindakan hukum tadi dibagi dua, ada perdata dan juga ada publik. Kalau perdata misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam hal misalnya ketika pemerintahan akan mengadakan pembangunan infrastruktur, pasti akan bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, misalnya kontraktor-kontraktor. Nah, di situ akan membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian yang berakibat hukum lainnya di bidang publik ya, itu misalnya ketika pemerintahan membuat sebuah keputusan tata usaha negara atau besiking ya. Kemudian ada juga ketika pemerintahan membuat peraturan atau regeling. Nah, itu mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup ya. Kalau sudah ya baik, sama-sama Mbak Rizka. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai instrumen pemerintahan. Nah, instrumen itu kan kalau secara umumnya kan alat ya, atau sesuatu yang dapat digunakan ya. Nah, tentu untuk menjalankan sebuah pemerintahan, kalau instrumen pemerintahan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan, yang mana instrumen pemerintahan itu diperlukan agar fungsi pemerintahan itu dapat terwujud ya secara efektif dan dapat menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab secara bersama-sama. Ya, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya tentunya di dalam pasal 1 ya dijelaskan di situ pengertian tentang fungsi pemerintahan. Nah, apa sih fungsi pemerintahan itu? Ya, menurut penjelasan daripada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apa? Sudah ditemukan? Sudah menemukan? Ya, mungkin bisa dijawab secara bersama-sama ya. Apa fungsi pemerintahan? Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Ya, pemberdayaan, perlindungan. Kemudian apa lagi tadi? Pembangunan, pelayanan. Ya, itu semua dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, kemudian di pasal 1 pertamanya ada administrasi pemerintahan. Kalau administrasi pemerintahan apa? Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam mengambil keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Ya, betul. Jadi dalam melakukan ya fungsi pemerintahan ya melalui administrasi pemerintahan tadi, tentu terdapat instrumen-instrumen ya yang digunakan sebagai landasan mereka dalam membuat sebuah atau menjalankan fungsi pemerintahan. Contoh-contohnya apa? Ya. Oh, sebelum ke contoh-contoh masih ada satu lagi ya. Jadi bisa disampaikan instrumen pemerintahan itu adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi ya. Jadi alat ataupun sarana yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Ya, misalnya bagaimana pemerintah itu menggunakan sarana-sarana berupa material ya, atau misalnya alat tulis menulis ATK, sarana transportasi ya, gedung ya, itu harus ada dasarnya. Biasanya ada list di dalam BMN ya, barang milik negara misalnya, ini milik kementerian apa, ini milik kementerian apa, seperti itu. Nah, kemudian pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen dalam menjalankan kegiatan mengatur menjelaskan urusan pemerintah serta ke masyarakat. Ini ya seperti tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi pemerintah dapat membuat peraturan, pemerintah dapat membuat sebuah ketetapan atau besiking ya, ataupun di bidang keperdataan. Nah, selanjutnya macam-macamnya sekarang. Contoh-contohnya itu apa? Nah, di sini ya berdasarkan referensi-referensi yang ada, misalnya di sini instrumen pemerintahan adalah yang pertama adalah regeling ya, atau peraturan. Peraturan itu ya ada undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ada besiking, keputusan tata usaha negara. Ada Bailey Regels, peraturan kebijakan. Jadi ada peraturan dan ada peraturan kebijakan. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian apa perbedaannya apa sih? Nah, nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada perizinan. Perizinan itu ada konsensi ya, kemudian ada lisensi ya, dispensasi ya, seperti itu. Kemudian perjanjian kebijakan atau BOK. Bailey
Sovereign Commons. Ini yang ke ranah perdata tadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang pertama tentang peraturan perundang-undangan yang sering kita jumpai dimanapun kita berada. Dikit-dikit undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, undang-undang sendiri tentu sifatnya adalah abstrak, ya, artinya menyeluruh general ya untuk semua masyarakat. Bukan seperti KATUN atau keputusan tata usaha negara. Tentu kalau undang-undang ya contoh-contohnya yang seperti kita ketahui banyak sekali undang-undang yang telah tersampaikan, misalnya dalam administrasi negara itu ada undang-undang administrasi pemerintahan, ya, ada undang-undang pelayanan publik, kemudian ada undang-undang juga misalnya tentang otonomi daerah, pemerintah desa dan lain sebagainya. Hal ini saya rasa mungkin teman-teman sudah mengetahui ya undang-undang apa contoh-contohnya. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Febi. Kan di negara kita sendiri, negara Indonesia kan banyak peraturan, mulai dari Perda, ada Perpres, ada Perpu. Nah, untuk hierarki peraturannya sendiri itu gimana nggih? Ya, untuk hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita melihat di dalam peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana telah diperbarui 2 kali ya. Itu ya di pasal 7-nya disampaikan bahwa kalau yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar ya 1945 atau konstitusi. Kemudian yang kedua adalah ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Kemudian yang ketiga ada undang-undang atau Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, ya, kemudian ada perda provinsi dan juga perda kabupaten kota. Seperti itu Mas Febi. Mungkin ada feedback dari Mas Febi. Terus andaikan ada peraturan yang timpang tindih atau bertuburkan, itu nanti bagaimana ya Pak? Nah, pertanyaannya bagus juga. Kalau misalnya kan di Indonesia banyak sekali undang-undang yang berlaku ya, tentunya setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang ya. Bahkan kalau warisan Belanda itu dulu ada KUHP, KUH Perdata, ya, KUHD, kemudian banyak sekali. Nah, keberlakuannya bagaimana kalau misalnya saling tumpang tindih atau saling bertabrakan? Nah, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ada beberapa asas di dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Ya, ada lex specialis, derogate lege generale. Ya, ada lex superiori, derogate lege inferior. Ya, ada lex inferior, derogate lege priori. Jadi kalau yang general ya atau lex specialis lege general itu adalah undang-undang yang khusus itu mengesampingkan yang umum ya. Misalnya apa? Misalnya ada tindak pidana korupsi, ada undang-undang tipikor ya. Tetapi ada juga KUHP. Nah, yang berlaku di mana? Berarti yang undang-undang tipikor yang lebih khusus lagi. Selanjutnya ada lex superiori, derogate lege inferior ya. Artinya undang-undang yang lebih tinggi ya mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ya ada lex posteriori, derogate lege priori. Artinya undang-undang yang baru ya menggantikan undang-undang yang lama. Ya, misalnya kalau sudah ada pembaharuan terkait undang-undang, yang lama itu bisa dicabut ataupun dirubah. Kalau misalnya dicabut berarti yang lama sudah tidak berlaku lagi. Kalau dirubah berarti yang lama masih berlaku, namun ada beberapa tambahan di tiap-tiap pasalnya. Mungkin seperti itu Mas Hebi. Ada feedback lagi? Cukup Pak, terima kasih. Cukup. Ya, baik. Selanjutnya, nah tadi disampaikan tentang peraturan perundang-undangan. Ya, ciri-cirinya umum, ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Kemudian universal untuk siapapun, ya. Jadi bukan untuk orang tertentu, tapi secara menyeluruh, ya. Kemudian dapat mengkoreksi ataupun memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya kalau undang-undang tersebut sudah tidak lagi relevan, ya kemudian diperbarui ataupun dicabut. Berikutnya ada keputusan tata usaha negara atau besiking berupa ketetapan ya yang mana dibuat oleh pemerintahan ya, biasanya bersifat final, konkret dan individual. Individual itu contohnya apa? Hanya tertuju untuk salah satu orang saja. Bukan seperti undang-undang. Kalau undang-undangan menyeluruh ya salah satu Indonesia. Kalau KATUN ini misalnya saya selaku Kaprodi misalnya, atau selaku dekan memberhentikan bawahan saya
misalnya seperti itu. Jadi kan dia hanya tertuju pada orang tersebut saja, misalnya karena orang tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, kemudian diberhentikan. Nah, saya membuat katun ini tadi ya selaku pejabat pemerintah. Ya. Namun ya ketika saya sebagai pegawai sipil atau pegawai negeri sipil, ya, saya bisa membuat katun ini tadi. Kemudian bersifat konkret, artinya langsung, ya. Langsung itu tidak seperti undang-undang sifatnya general. Artinya misalnya kalau pemberhentian pegawai berarti SK pemberhentian pegawai langsung, jelas seperti itu. Kemudian bersifat final, artinya sudah definitif, ya, karena sudah berbagai pertimbangan dilakukan, mungkin tidak pernah melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya, akhirnya seorang atasan membuat katun ini tadi. Pak, kalau misalnya nggak terima bagaimana? Kalau misalnya bawahan itu dirasa mereka sudah melakukan pekerjaan kok tiba-tiba diberhentikan, ya. Nah, jadi kalau di dalam acara TUN, ya, itu bisa dilakukan upaya hukum berupa ya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan ini tadi, ya, katun itu tadi. Misalnya mereka sudah berperilaku baik kok tetap diberhentikan misalnya. Atau biasanya ada banding administratif terlebih dahulu, misalnya tanya ke yang lebih tinggi, misalnya tadi diberhentikan oleh Pak Dekan misalnya, nanti akan bertanya kepada misalnya yang lebih tinggi, misalnya rektor. Pak, saya misalnya seperti ini sudah baik, perilaku saya baik, saya masuk terus, tapi kok tetap diberhentikan, kenapa ya? Ya, nanti mungkin ada penyelesaian-penyelesaian di internal mereka. Nah, kemudian selanjutnya ya, jadi ketetapan, ya, pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk melaksanakan hal khusus, jadi jelas, konkret, dan final. Selanjutnya adalah tentang unsurnya, ya, sepihak, ya, artinya hanya dilakukan oleh satu pihak saja, kemudian dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau pegawai negeri sipil misalnya, atau ASN, kemudian ditunjukkan untuk hal yang lebih khusus atau peristiwa yang konkret, bersifat individual dan juga final. Nah, selanjutnya ada peraturan kebijakan, Beleidsregel, ya, ketentuan yang dibuat oleh organ, badan atau pejabat administrasi, ya, dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum berdasarkan kewenangan bebas atau freie ermessen yang dimilikinya. Nah, dari sini mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin dirasa membingungkan seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau izin bertanya, Bapak. Mbak Nadia. Iya, Nadia. Ya, silakan. Baik Bapak, saya izin bertanya, apa perbedaan antara Beleidsregel dengan peraturan perundang-undangan lainnya? Terima kasih. Mbak Nadia. Iya, Nadia. Ya, silakan. Ya, perbedaannya, ya, Beleidsregel ini dibuat ketika peraturan perundang-undangan itu tidak ada. Jadi seperti itu, undang-undangnya ada, tapi seorang pejabat pemerintahan itu akan melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan itu tadi. Nah, saya bingung misalnya selaku pejabat pemerintah, undang-undangnya tidak ada yang mengatakan yang lebih spesifik. Saya padahal harus melakukan tindakan atau perbuatan nih, ya. Maka ya dibuatlah sebuah misalnya kebijakan surat edaran, nah seperti itu ya, atau tentang SOP yang mana itu memang tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundangan, ya. Kemudian selama, ya, nah ini selama Beleidsregel ini dilakukan, ya, kemudian tidak kemudian serta-merta bebas pemerintah membuat Beleidsregel itu. Artinya ada batasan-batasan yang mana misalnya harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mungkin itu, Mbak Nadia. Ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup, ya. Mungkin saya bertanya ke Mbak Nadia, ya. Kalau misalnya, ya, di dalam lingkup administrasi kependudukan, karena kita adalah program studi, ya, demografi dan pencatatan sipil yang mana, ya, itu ada kesesuaiannya dengan administrasi kependudukan. Kira-kira, Mbak, pejabat administrasi kependudukan, ya, dalam membuat sebuah keputusan, ada nggak yang misalnya menggunakan diskresi atau freie ermessen ini? Baik Bapak, ini sependek yang saya ketahui bahwasanya di administrasi kependudukan sendiri itu terkait perubahan nama yang hanya ada kesalahan diksi. Jadi bukan ganti nama secara keseluruhan, tapi hanya perubahan nama karena ada kesalahan diksi. Misal Bagus jadi Bagas, seperti itu.
Itu setahu saya, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Oh, misalnya mungkin bagus jadi bagas gitu ya? Iya. Bukan misalnya bagus kemudian jadi Budi? Iya, seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Kemudian, nah batasannya ini ya harus sesuai dengan kaidah hukum positif atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam membuat sebuah fresh air mesin tadi atau diskresi, kewenangan diskresi. Nah, selanjutnya tentang, nah ini peraturan kebijakan ya, misalnya contohnya saja di sini pasti dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, kemudian tidak memiliki daya mengikat secara umum, artinya hanya tertuju pada 1-2 instansi atau orang itu saja, tidak secara general. Ya, kemudian dibuat dengan tujuan memberikan atau menjelaskan ya, kejelasan bagi publik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rencana atau head plan. Rencana ini ya memang biasanya tidak secara konkret dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya ada undang-undang tentang tata ruang, ya, tetapi rencana bagaimana pembangunan tata ruang itu, ya, itu memang sebuah kebijakan atau yang memang harus diambil oleh para pejabat pemerintahan. Jadi memang tidak secara jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian perizinan. Nah, izin itu di sini disampaikan ya. Sebetulnya mereka tidak boleh melakukan, ya, tetapi menjadi boleh, ya, ketika otoritas pihak itu, ya, atau pihak yang berwenang itu telah memberikan syarat persyaratan. Misalnya contohnya apa? Izin, ya, izin mendirikan bangunan, ya, atau izin lingkungan. Misalnya teman-teman ya membuat sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan, kemudian ketika akan membuat sebuah kantor, ya, itu ya harus mendapatkan izin dari pemerintahan yang berwenang. Karena kalau misalnya hanya mendirikan saja tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang itu harus dilengkapi, ya maka kantor tersebut tidak akan diberikan izin oleh pemerintah. Ya, karena izin ini ya mengatur bagaimana persyaratan atau prosedur ya yang mana harus dipenuhi oleh para pemohonnya, yang tentunya tetap harus sesuai pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya unsur perizinan pasti dikeluarkan oleh pemerintah, sifatnya konkret ya, kemudian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini hampir sama ya, izin itu isinya misalnya organ yang berwenang siapa, yang dialamatkan siapa, ya, pemberian alasan kenapa dikeluarkan izin, misalnya karena telah memenuhi beberapa persyaratan. Nah, selanjutnya yang terakhir, instrumen keperdataan. Yang saya sampaikan di awal tadi, pemerintah pun juga dapat ya menjadi subjek hukum perdata ketika mereka melakukan sebuah perjanjian ya atau perikatan dengan pihak-pihak ketiga atau swasta dan lain sebagainya. Perjanjian kontraktor misalnya. Ya. Kemudian suplai makanan dan lain sebagainya itu dilakukan di dalam instrumen keperdataan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan pada pagi hari ini? Sudah cukup? Ya, baik, kalau sudah cukup, saya izin duduk lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah cukup, silakan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya tentang tindakan pemerintahan ataupun instrumen pemerintahan ya. Karena materi bukan hanya dari PowerPoint yang saya sampaikan, tetapi banyak sekali referensi yang ada di buku, jurnal, dan website ataupun lain-lainnya. Ya, nanti silakan dipelajari. Kemudian untuk presensi nanti silahkan ya teman-teman setelah ini tanda tangan presensi dan jangan lupa ya nanti dikumpulkan. Begitu, kalau misalnya tidak ada yang ingin disampaikan dan dirasa cukup, kelas sudah bisa saya tutup dan saya sudahi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.